Kemudian kita juga akan berbicara sedikit nanti terkait dengan VPD yang kemarin sudah dibuat. Ini saya cek dulu hasilnya. Nanti kita akan berbicara dengan beberapa customer yang teman-teman kemarin sudah melakukan wawancara dan pengembangan produk sampai prototyping-nya, ya. Kemudian terkait dengan rapat semalam yang membahas tentang penugasan dan praktikum serta lomba BMC yang nanti teman-teman wajib ikuti, itu adalah industrinya ada dua, yaitu non-food and beverages, sama yang satu adalah food and beverages. Jadi teman-teman silahkan per kelompok nanti membuat dua BMC. Yang pertama adalah untuk makanan, dan yang kedua adalah untuk non-makanan, yang pada saat nanti praktikum akan dilakukan validasi produk, ya. Nah, nanti yang akan menjadi produk unggulan teman-teman dari dua kategori tadi akan dilihat di validasi market. Karena nanti akan ditanyakan ke calon customer mana dari produk yang sudah dibuat ini yang lebih layak untuk dilaksanakan. Untuk BMC tugasnya apakah sudah clear? Ya, jadi ada dua. Yang satu adalah makanan, yang satu adalah non-makanan. Kemudian saya memodifikasi atau menerjemahkan hasil rapat kemarin. Jadi nanti mana yang kemudian kalau misalnya teman-teman lebih suka di non F&B atau nanti lebih suka di makanannya, nanti caranya adalah buatlah sesuatu yang memang layak untuk dijadikan sebuah usaha. Untuk melihat itu, saya sudah nge-share di grup WhatsApp terkait data pemenang lomba BMC nasional tahun lalu. Jadi standarnya mungkin seperti yang saya share itu, ya. Jadi untuk yang kalau nanti ada yang ikut marketing plan atau BMC nasional, itu ada dua pemenang dan teman-teman bisa lihat sesuatu atau hal yang menjadi perhatian dan mendapatkan nilai baik itu adalah yang memang desainnya menarik, kemudian barangnya juga tidak pasaran. Teman-teman sudah ada yang melihat di WhatsApp group? Apakah sudah ada yang melihat? Belum, ya? Sudah Pak ini. Sanding lihat yang mana? Yang ini PPT yang BMC nasional yang Kelore. Ya, Kelore. Dia masuk food and beverages. Tapi Kelore ini membuat permen dari daun kelor. Nah, kalau teman-teman nanti mengembangkan produk jatuhnya yang seperti ini maksud saya. Kemarin kan saya juga sudah menyampaikan sedikit, harus ada inovasi sosial, inovasi produk yang memang lain daripada yang lain. Tidak hanya sekedar misalnya membuat ketela keju apa gitu, ya, tapi lebih ada muatan sosial dan inovasi yang kental. Kalau ini kan daun kelor, anak-anak itu sangat bernutrisi buat anak-anak, tetapi seringkali mereka kan sulit untuk makan sayur, sehingga dibuat permen dengan treatmentnya lah, pemanisnya juga nggak pakai gula dan lain-lain. Nah, ini kemudian menjadi hal yang cukup menarik untuk di follow up, dan bentuknya
atau eksekusinya juga tidak terlalu sulit ya, karena ini hanya membuat seperti permen tapi daun kelor. Nah ini mungkin sejenis, nanti saya harapkan juga teman-teman bisa berpikir lebih dalam, karena hari ini saya berpikir memang hari tenang sebelum ujian ya, supaya teman-teman dengan kelompoknya nanti bisa diskusi lebih jauh. Kemudian kalau yang non beverages itu adalah yang menang namanya Biover dari UGM. Ini terkait dengan mengkonversi sampah organik melalui ternakan larva black soldier ya, atau BSF, black soldier fly. Dan ya sebenarnya kalau orang-orang bilang ini maggot atau ulat yang kemudian melakukan konversi sampah ya, dimakan, dan ulatnya itu bisa membuat sampah organik tadi menjadi pakan ikan nila. Kemudian dia juga menggunakan circulating aquaculture system yang disebutkan oleh mereka adalah airnya itu disirkulasi secara berkala, sehingga dia membuat ikan nilanya itu sangat tidak berbau amis, sangat sehat, dan memiliki efisiensi pakan sampai dengan 30%. Nah, hal-hal seperti ini yang kita coba kembangkan sekarang di universitas kita, agar teman-teman ini juga punya bekal yang baik, entah nanti malah bisa dapat jadi PKM atau kemudian jadi pengusaha beneran, yang semoga itu juga bisa bermanfaat ke depan, sehingga inovasi di kelas perencanaan bisnis tahun ini itu kita dorong untuk sedikit berbeda ya. Kalau dulu kan banyak tuh, kalau yang makanan dia cuma beli frozen dari sebuah toko frozen gitu, kemudian digoreng, dikasih packaging. Ya itu kita coba hindari yang hal-hal seperti itu sekarang. Jadi ini lebih ke kreativitas utama. Sehingga kalau saya pribadi nanti di kelas ini kan sepertinya ada target ya, target penjualan yang mempengaruhi nilai. Kalau saya target itu mempengaruhi nilai cuman tidak banyak, karena saya juga pengen lihat teman-teman kreativitasnya seperti apa. Ada pertanyaan di BMC-nya, bentuk BMC-nya? Aman ya, jadi nanti presentasinya dilakukan ujiannya itu ada Scamper by Association, VPD, kemudian teman-teman menerjemahkan 3 hal tadi, Scamper by Association, VPD, ke dalam BMC yang bersifat kreativitas maksimal. Dan nanti ada 2 macam, yaitu makanan dan non makanan ya. Nanti mungkin Abdul Aziz ketua bisa membuat rangkuman ya di kelas tentang kesimpulan dari yang BMC. Kemudian yang kedua terkait dengan praktikum dan pengembangan perencanaan bisnis. Nanti saya tadi malam diinfokan per kelompok itu nanti satu anggota kelompoknya akan diberi subsidi 95.000, sehingga itu adalah modal awal yang bisa dipakai untuk pengembangan produk nanti ya. Dan saya juga tidak terus misalnya menuntut yang produknya harus ekstravaganza gitu, nggak perlu ya. Yang penting teman-teman coba kembangkan kreativitas, karena kemarin saya lihat teman-teman juga sudah lihai
sudah lihai sekali menggunakan by association, scamper dalam pengembangan produk ya. Tinggal nanti setelah itu dimasukkan di BMC dan kita ujiankan. Jadi mungkin yang kelompoknya 4 ya 400.000 dikurangi berarti 375.000 kalau yang ini ya. Intinya 95.000 satu anak. Kemudian tadi sudah itu dari customer yang ditanyain kemarin itu adalah kita diskusikan sedikit. Now kamu jadi customer ya now? Now nggak ada ya? Nggak ada, berarti Eja mana Eja? Eja juga nggak ada. Yang jadi customer lagi kemarin siapa ya? Aziz ya, Aziz jadi customer juga kan? Ya, kemarin yang nanyain kelompok ya, kelompok berapa ya kemarin ya? Saya catatanku mana nih? Sorry. Kelompok 2 Pak yang nanyain Aziz. Ya, kelompok 2 Lutfi. Saya ini dulu ya. Saya share saya share di grup kelompok 2 di Google Drive namanya apa Lutfi? Value proposition kelompok 2 kayaknya Pak. Kelompok 2, oh ya. Yang Canvas ya? Iya Value Pak. Proposition Canvas. Kelompok 2, yes. Wih, gila gambarnya keren ini. Ini yang tadi saya maksudkan dengan desain menarik ya. Ini kelompok 2 cukup menarik desainnya. Kelompok 2 sudah komplit semua ya? Sepertinya Naili belum ada, Pak. Naili tidur apa ya? Dikabarin itu? Sebentar, Pak. Kayaknya Nelly baru gabung ya. Udah cuci muka ini, Nay? Oh, belum. Ya, cuci muka Nelly, seger ya. Silahkan kelompok 2, saya sudah nge-share di WA. Silahkan bisa dipresentasikan apa yang ditangkap dengan mewawancarai customer, dalam hal ini customer-nya Mas Aziz. Baik teman-teman, ini value proposition canvas. Customer-nya itu adalah Mas Aziz. Nah, Mas Aziz ini meminta
yang dibutuhkan itu adalah kemeja sama celana ataupun t-shirt. Jadi Mas Aziz itu pengennya tampil modis dan rapi dalam berbagai kesempatan kayak misal kuliah, nongkrong ataupun kerja. Terus pakaiannya itu nyaman. Kalau modis dan rapi itu berarti apa bagian jobsnya Mas Aziz yang mana? Kemeja sih Pak. Enggak, itu kan kemarin customer job itu ada functional, sosial, emosional. Kalau pengen tampil modis itu berarti masuknya di mana? Pengen tampil modis loh. Berarti masuknya di ini fungsional Pak. ya fungsional dan sebenarnya agak berbau Sosial juga. sosial ya, berbau sosial. Karena biasanya tampil modis itu berarti dia pengen dilihat orang. Kalau pengen dilihat orang itu berarti terkait sama apa? Social Sosial ya. job. Kalau pengen tampil modis, tapi kalau tadi bilang nyaman kemejanya, nah itu baru apa? Fungsional. Iya fungsional. Ya, oke lanjut. Pakainya itu ya yang tadi nyaman, praktis untuk aktivitas harian. Terus Mas Aziz ini juga mencari fashion yang simple, tapi tetap gaya casual, tetap semi formal. Oh, semi formal. Itu fungsionalnya ya berarti. Ya. Oke, next. Terus customer pants-nya, nah bajunya ini, kemeja misalnya, itu bisa terasa kurang fleksibel dan sulit dipakai cepat. Karena gerah dipakai lama-lama, apalagi kan kita ya cuacanya panas. Terus kalau kemejanya kotak-kotak misalnya, karena Mas Aziz kan sukanya kemejanya kotak-kotak. Kotak-kotak. Iya, itu tidak nyaman dipakai saat kendara. Karena resleting pada baju juga sering dianggap aneh kalau misalnya desainnya itu tidak pas. Ya setuju. Nah, customer case-nya, kemeja yang dipakai itu bisa rapi. Kayak misalnya jaket tetap casual tapi tetap rapi. Desainnya itu juga unik, kekinian, cocok. Kayak misal kalau jaket kan bisa buat OOTD, terus bisa buat nongkrong. Bahannya nyaman, adem, mudah dicuci, terus bisa kan Mas Aziz kan sukanya jeans ya. Terus jaket itu cocok dipadukan dengan jeans atau ya buat tampil fleksibel. Oke. Lanjut. Sehingga kamu menemukan apa ini langsung ya? Iya Pak, ini. Ini bagus ini. Lanjut ya Pak. Lanjut sampai yang terakhir. Setelah tahu semuanya dari keinginannya Mas Aziz, terus kalian ngapain? Jadi dari keterangan yang Mas Aziz kasih tuh kita nemuin kayak kita buat kemeja kotak-kotak bersleting karena kan Mas Aziz bilang kalau di kayak kancing tuh katanya agak ribet. Jadi kita buat inovasi kayak dia pakai resleting gitu. Jadi tuh kayak bisa dibuka tutup kayak jaket gitu. Terus Mas Aziz juga ngeluhin kayak panas kalau dibuat motoran dan lain-lainnya. Jadi kita pakai bahan premium katun flanel adem. Jadi dia kayak nyerap keringat kayak gitu. Terus karena Mas Aziz tuh sukanya kayak yang misal warnanya kayak modelnya klasik gitu, jadi kita pakainya desainnya kayak earth tone gitu. Jadi warnanya kayak lebih ke coklat, hijau army, atau navy kayak gitu. Terus tersedia
Oh, untuk ukuran tuh kita ngikutin, jadi kayak di usia 17 sampai 30 tahun. Ini lucu ya ini sebenarnya. Saya jadi pengen coba ini lucu loh ini. Baju tapi pakai resleting. Iya. Oke. Oke. Thank you ya. Nah, sekarang kita dengar dari Mas Aziznya sendiri. Mas Aziz mana ini? Sebagai customer, kamu sudah lihat ya di situ. Kira-kira gimana kinerjanya kelompok 2 ini? Kalau sesuai dengan yang disampaikan, sebenarnya produknya bagus. Ya, Hmm. yang disampaikan itu kelebihan semua gitu ya. Pasti customer mau ya, apalagi saya. Tapi Ya. kayaknya satu hal yang disampaikan itu yang nggak disampaikan terkait harga. Mungkin biasanya yang problem di harganya kayak gitu. Ya, oke ya masukan ya. Masukan bagus. Tapi pada saat kemarin interview kan sepertinya Mas Aziz itu banyak menjelaskan hal yang penting. Menurut customer-nya, menurut Aziz ini cara mereka untuk berempati, cara mereka menggali data, cara mereka berbicara, apakah sudah sesuai keinginanmu? Ya. Kalau kalau ngomongin gitu mungkin masih belum ya, tapi Sesuai menimbang sih. beberapa hal, Hmm. it's okay lah. Mungkin kurang Oh, oke. kayak kurang pengalaman untuk menanyakan berbagai macam customer buat menyesuaikan lagi. Ya mungkin karena perbedaan gender mungkin agak susah mengerti ya. Mungkin deg-degan ya dilihat Mas Aziz kan cukup tampan gitu. Jadi menghilangkan konsentrasi. Ya, tapi kalau dari harga, ini kira-kira berapa kelompok 2? Ini masukan yang bagus dari customer-nya ya. Jadi ngelihat yang baik gini tapi harganya nggak ada. Ya, yang pasti under 100. Under 100. sekali. 150, 100. 150 itulah, Pak. Iya, Pak. Oh ya Pasti masih nilainya di situ-situ aja. Karena masih kan kemarin juga Aziznya bilang kayak pengen kemeja, tapi itu harganya kayak yang affordable gitu loh, Pak. Jadi nggak terlalu mahal. Ini berarti itu adalah functional job-nya dia itu harga. Ini sudah di gitu. Tapi di customer pain itu nggak ada harga mahal ya, harusnya ditambahin sebagai masukan. Ya, Oke, Pak. baik, Pak. Customer pain ya, customer pain nggak ada harga. Oke sih, tapi secara umum ini oke, saya suka. Terus caranya juga, customer-nya juga cukup, nggak sampai emosi itu loh Mas Aziznya, oke. Saya kurang info. Thank you kelompok 2, tepuk tangan ya, nanti berarti Mas Aziz nanti silahkan menilai ya. Kemudian bisa dikabarin ke saya nanti ya, nilainya berapa. Kemudian lanjut. Ini soalnya kelas L ya. Kelas L itu materinya udah semua, jadi saya, keren sekali ya. Tinggal refreshing, kalian baca lagi, kemudian dibuat hari ini untuk persiapan ujian ya di pertemuan 9 dan pertemuan 10. Sampai 2 pertemuan karena nanti kita urutkan saja ya. Yang sesi sebentar kelompoknya kalian tak bagi. Jadi 4 kelompok pertama, kelompok 1, 2, 3, 4 nanti ujiannya di pertemuan ke-9, kelompok 5, 6, 7, 8 ujian presentasinya di pertemuan ke-10. Kemudian nanti untuk kelompok yang kelompok yang datang ya, itu hanya cukup di pertemuan 9 kelompok 1 sampai 4
di pertemuan 10, kelompok 5 sampai 8, tapi nanti absensinya semua absensi ya. Termasuk hari ini jangan lupa absensi my class ya. Oke. Selanjutnya satu lagi ya, habis ini teman-teman saya harapkan bisa langsung ketemuan sama kelompoknya, rapat sendiri. Ini namanya metode pembelajaran mandiri, MPM, supaya persiapan di BMC tes, ujian BMC VPD, Bahasa Indonesia dan Scamper di pertemuan selanjutnya lancar. Sambil dilihat di grup itu tadi, cara dan format BMC yang menang di kompetisi BMC nasional tahun lalu. Selanjutnya kelompok 8. Kelompok 8 mana? Bita mana Bita? Bita, Weli, Nunu. Bita sama Aisyah nggak ada. Mereka kemana ya? Nggak bisa dikontak. Bitanya nggak bisa, cuman Aisyahnya tadi on sih, cuman belum jawab lagi. Kelompok 8 ini cukup simpel ya. Tapi ya kita nanti tanyakan. Customer-nya kemarin adalah Dia Bapak. Dia ya kalau nggak salah. Ya. Ya. Dia kok suaranya serak kamu, are you okay? Are you like having a sore throat or something? No, I'm really good, but I'm just wake up, so I'm so sorry. Yeah, it's so good to be you. You can just wake up at 7:48. Can you imagine I have to wake up at 4 a.m. in the morning? Karena kita tadi rata-rata udah siap-siap kayaknya tuh. Istimewa. Ternyata online. Oke, no problem. Ya udah, berarti silakan yang hadir 2 orang dari kelompok 8 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi dengan Ibu Customer Dea Winas. Materinya akan saya share di grup WA ya, seperti biasa. Kemarin itu adalah pengembangan gadget, ya, handheld gadget atau handphone atau yang lain. Kalau saya lihat kemarin handphone ya jatuhnya. Yuk, mana ini? Bapak sebentar lagi telepon Aisyah sama Bita. Bitanya Teleponnya bisa live. Oh my god, that's an amazing tool that you have there. Kebanyakan tugas mungkin ya, Bita ya. Bita, good morning. Kalian tuh kayaknya kebanyakan tugas ya, ke kuliah like dari pagi kemudian sampai pagi lagi. Oh my god. Ya, maaf ya Pak, soalnya kan bikin tugas juga dari malam. Iya, tapi nggak nonton drakor kan? Ya boleh Enggak, sih. enggak Nggak pernah. suka ya? Nggak pernah. Coba nonton Bon Appetit, bagus loh. Tapi kalau direkomendasiin gitu biasanya bisa nonton.
Ya udah nonton Bon Appetit aja, aneh. Tapi satu lagi kalau misalnya belum, you guys can start ya. Silahkan mulai aja dulu. Silahkan Bita. Punching. Oh ini. Udah saya share di WhatsApp group. Bita, Welly, Aisyah, dan Lulu. Berarti itu dulunya juga presentasi ya, Pak? Lulunya ada nggak? Kalau nggak ada ya kalian aja. Ada, Pak. Ada kalau nggak salah tadi ya, saya lihat dulu. Sip. Silahkan. Oh. Tadi ada Lulu kok bentar-bentar, Pak. Emang harus tunggu Lulu ya? Ya enggak sih. Kan kamu bisa mulai dulu. Nanti Lulu sambil masuk. Tadi Welly sudah confirm Lulu ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait value proposition canvas. Kami di sini akan mempresentasikan gadget. Hasil diskusi kami kemarin kan terkait gadget. Jadi yang pertama itu ada customer jobs atau customer template. Mana sih dia? Itu yang pertama itu mengambil foto dan video berkualitas tinggi dengan gaya estetik. Kedua, itu menunjukkan gaya pribadi lewat desain handphone. Yang ketiga, itu mengunggah konten ke sosial media dengan hasil yang cantik dan profesional. Yang keempat, itu membawa ponsel stylish yang tetap ringan dan nyaman digunakan. Yang kedua, itu ada paint. Itu berarti apa namanya? Apanya, Pak? Mengambil foto dan video berkualitas tinggi dengan aesthetic style. Menunjukkan gaya pribadi lewat desain handphone. Menggugah konten. Itu termasuk dalam jobs yang mana? Customer jobs, customer profile gitu. Ya, tapi yang mana? Jobs itu kan ada 3, ada social, ada functional, ada emotional jobs. Which jobs is this one included in what category? Di kategori yang mana? Functional bener nggak, Pak? Kalau functional itu nomor 1, mengambil foto dan video berkualitas. Ya. Kalau menunjukkan gaya pribadi lewat desain handphone itu tidak ke functional, itu mungkin lebih ke social dan emotional. Social emotional ya. Mengunggah konten itu functional. Nah, nanti maksudnya dijelaskan gitu ya, nanti pas ujian keluar pertanyaan seperti itu. Oh iya, berarti ini di template nggak perlu dijelaskan nggak, Pak? Kalau itu tuh tergantung ini gitu. Iya, harusnya dijelaskan. Nanti functional jobnya apa, emotional jobnya apa gitu. Membawa ponsel stylish yang tetap ringan. Nah, ini kombinasi berarti antara social dan functional kayak gitu.
ya. Iya. Lanjut. Yang kedua itu ada paint, yaitu kamera HP tidak bisa menghasilkan tone warna lembut seperti Fuji. Ini Yaitu handphone Fuji TikToker apa Fujiyama? Fuji kamera Fuji itu loh Pak. Jadi tuh kamera Fuji. iya, jadi nanti pengennya HP-nya tuh kameranya tuh kayak kamera Fuji kayak gitu. Itu dari customer-nya ya? Iya, dari Mbak Dianya customer-nya. seperti itu? Iya. Oh, oke. Yang pertama itu udah handphone dengan kamera yang bagus, sering tebal dan berat. Yang kedua itu ada desain ponsel fotografi, jarang terlihat cantik atau feminim. Yang ketiga itu warna ponsel terbatas dan monoton. Jadi kayak maunya pink ya udah pink, semuanya pink gitu. Series itu emang pink gitu. Oke. Motif ini pink juga. Betul. Lanjut yang ketiga, itu foto terlihat seperti hasil kamera profesional. Nah, itu ponsel menjadi bagian dari gaya fashion. Yang kedua, bisa meningkatkan kepercayaan diri dan daya tarik visual. Yang terakhir itu praktis, satu perangkat untuk komunikasi dan fotografi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Welly Cindy. Oke, selanjutnya yang pen tadi udah belum sih? 1, 2. Oh. Ya, di atas 3 udah. Oh, oke. Value proposition yang produk service-nya itu smartphone inovatif dengan kamera Fuji style pop-up. Pertama itu fitur AI photo enhancer dan vintage filter. Terus yang kedua aksesoris eksklusif atau casing transparan pink pastel. Terus yang ketiga garansi 2 tahun dan layanan servis cepat. Dan yang terakhir ada paket bundling dengan aplikasi editing foto premium. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut. Oke. Yang selanjutnya yaitu pen relievers. Desain tipis dan ringan dengan teknologi kamera profesional. Yang pertama itu warna pink soft memberi kesan elegan tanpa mencolok. Terus yang kedua kamera pop-up Fuji memungkinkan kualitas tinggi tanpa menambah ketebalan. Terus yang terakhir ada hasil foto langsung estetik tanpa perlu aplikasi tambahan. Terus yang terakhir ada gain creators. Itu yang pertama kamera HP biasa tidak bisa menghasilkan tone warna lembut seperti Fuji. Terus yang kedua handphone dengan kamera bagus sering tebal dan berat. Terus yang ketiga, desain ponsel fotografi jarang terlihat cantik atau feminim. Dan yang terakhir, warna ponsel terbatas dan monoton. Sudah, Pak. Terus dari customer-nya sekarang, Ibu Dea Wenas, what do you think about their performance in asking you questions and try to came up with the product? Karena kalau saya melihat ini kok prototipe-nya cuma 1 ya. Gimana menurut Bu Dea? Yeah, but first of all, I'm still 19, so why you call me Ibu? It sounds not good. Okay, then I'll call you Kak. Yeah, I'll call you Kak Dea. Alright. But is that fine we talk in English? Because I think just you and I that understand about that. It's okay, karena ini kan it's a mixed class. I'm sure some of them also understand. Alright. Nanti akan saya explain dengan bahasa Indonesia. Alright. So, from my opinion, the first thing that I would say about the good things. So, the pink soft one is my favorite. I love it. And then the Fujifilm cameras, I think that was so something new because right now all of the gadget that we know, we need more application to get some photos. Yeah, I think the innovation is good, but something that
make me think again. Maybe the Mhm. group didn't really understand the task that you give it, or the time that you give that was too short. So there was a little bit panic. Yeah. So Oke. and the first time they asked me like, what would we to do, like, and then I don't know what to say actually. And then I think because you say the template is too simple, so I think from the group they have to fix it. Ya, jadi Yeah. memang I don't know whether it is the time or the skill, tapi yang pasti memang dalam pengembangan produk seringkali kita itu akan bertemu dengan waktu yang sangat singkat. Apalagi ketemu customer, makanya Yeah. kemarin saya kasih waktunya juga tidak banyak karena customer itu sangat sulit untuk diajak ngomong ya, teman-teman. Kadang-kadang mereka merasa ya even kalau kita pas jadi customer itu kan kalau mau diajak ngomong sama officer atau sales officer dari sebuah produk itu kadang-kadang, "Oh nanti saya nggak punya waktu," gitu ya. Makanya kemarin dalam waktu singkat bagaimana teman-teman bisa menggali ya. Tadi Kak Dea juga menyebutkan awalnya mungkin agak sedikit panik dan, lain sebagainya karena itu pertama kali mungkin pengalaman teman-teman harus menanyakan. Jadi memang kalau dari apa yang sudah dibuat oleh kelompok 8, ini semestinya bisa dilengkapi dengan lebih detail tadi ya, seperti misalnya dikategorikan tersendiri functional job-nya seperti apa, kemudian, ketemu customer profile-nya itu lebih clear dan pada saat pengembangan produknya mungkin kalau handphone itu harus bisa dari beberapa sisi yang kira-kira memang, secara visual itu terlihat. Misalnya saya boleh share ya di WhatsApp group, silahkan dilihat. Kalau teman-teman bicara tentang handphone, bicara tentang tadi ada Fuji yang sebenarnya setahu saya Pop Art Style itu dia di kameranya memang sangat stand out, sangat menonjol banget gitu. Sehingga perlu ada visualisasi yang dari segala sisi. Bita udah lihat di WhatsApp, Bita? Ibu Bita, mana ini? Ibu Udah Meli? Pak, udah lihat. Gak Ya kepencet. misalnya kayak gitu ya, ada dari berbagai sisi, sehingga orang tahu kalau ini yang punya kelompok 8 kan hanya pas kameranya aja gitu ya, Iya. kameranya aja. Jadi prompt-nya kalau nanti bikin AI itu juga prompt-nya didetailkan. Terus nanti dibagi aja itu jadi value proposition atau value map-nya. Kan value Canvas itu ada 2, customer profile sama value map-nya. Nah itu nanti dijadiin, dipisah aja jadi 2. Oh iya, oke. Kemudian prototyping itu diusahakan jangan satu saja. Jadi ada beberapa, misalnya tadi ada aplikasi tentang enhancer foto. Jadi fotonya itu langsung estetik gitu. Ya kalian bikin prompt di AI, handphonenya tuh kelihatan ada semacam app yang membuat foto itu lebih estetik tanpa harus pakai aplikasi lain misalnya. Itu nanti akan kelihatan di situ. Oke. Masih banyak nih Pak masukannya. Thank you. Ini ya so far oke sih ya, dari Dea juga oke, dari Kak Dea memberikan ininya, masukannya tinggal nanti diganti sedikit di pas ujian aja sih kayaknya. Oke, kita 2 dulu ya karena memang ini saya fokuskan hari ini untuk persiapan ujian karena materi sudah saya sampaikan semua. Kemudian nanti akan saya share di grup materi by association, kemudian Scamper, value proposition design-nya sama BFC. Silakan dibuat yang menarik ya, dan pada saat ujian nanti diusahakan
apa yang kita diskusikan itu masuk semua ya. Jadi termasuk tadi customer job-nya dipisah, kemudian di Scamper kemarin nanti teman-teman pakai Scamper untuk di produk yang mau dihasilkan itu apa gitu. Stimulusnya silakan pilih sendiri ya. Misalnya by association-nya kalian memilih bunga kamboja atau tiba-tiba kemarin melihat meteor gitu di Cirebon ya, yang jatuh di Cirebon atau di mana ya, itu dijadikan stimulus untuk pengembangan produk. It's all up to you. Jadi ada 4 dokumen yang nanti harus dipresentasikan pada saat ujian. Kira-kira ada pertanyaan lain? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, yang lain juga sepertinya ini mudah dipahami lah. Tinggal ngelatih skillnya sebelum nanti kita akan turun ke lapangan untuk pengembangan produk. Ya. Oke, silakan Chandra. Pak, jadi ujiannya nanti tuh kita bikin itu baru ya Pak, kayak misalnya tadi yang value proportion canvas, BMC sama Scamper itu, bukan yang sudah diupload. Ya, bukan yang sudah diupload. Jadi yang kemarin kan itu penugasan dan pelatihan. Kalian supaya bisa tahu caranya pakai VBD, caranya pakai Scamper gitu. Dan pada saat ujian nanti adalah produk yang benar-benar pengen kalian kembangkan di dalam kelas ini ya. Produk kemarin kan yang saya kasih itu adalah my product kan, maksudnya contoh saya gitu. Belum produk kalian sendiri. Apakah cukup jelas Mas Condro Dwi Cahyono? Apalagi BMC itu makanan apa non makanan? Jadi BMC-nya ada 2. BMC-nya kalian bikin makanan dan non makanan. Jadi bisnisnya, perencanaan bisnisnya itu yang pakai BMC ada 2. Yang satu makanan, yang satu non makanan. Betul berlebih 5 ya. Gimana Chandra? Untuk ujiannya 5 dokumen ya, kan BMC-nya 2. Ya, BMC-nya nanti kalau ujiannya kita lihat mana yang kalian mau presentasikan, nggak usah 2. Baik Pak, makasih. Nah, tapi nanti milih untuk ikut di lomba, nanti kan kalian akan melakukan product validation. Nanya customer ya, mana yang mendapatkan respon paling baik, yaitu yang akan kita masukkan ke BMC gitu. Ya. Sama untuk praktikumnya. Sandra, gimana? Sandy tadi gimana? Any question, Sandy? Kalau untuk prototipe-nya itu kita tetap pakai AI atau real pic ya Pak? Kalau yang misalnya makanan, kemudian untuk non makanan ya, prototipenya kalau makanan ya kalau bisa ada produknya. Ya. Baik. Oke, karena nanti apalagi yang F&B itu kalau memang nanti prototipenya menurut saya kurang enak gitu ya, ya kalian ngelanjutkan yang produk non F&B-nya gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang prototipe gambar mungkin yang non F&B ya. Kalau itu nggak bisa dibuat, tapi kalau yang F&B kayaknya wajib pakai sampel makanannya. Ya, Bita, gimana? Siap. Oh, udah, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau gitu selamat bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar semuanya. Nanti kita akan bertemu lagi berarti di pertemuan selanjutnya, yaitu di tanggal berapa ya? Saya cek dulu jadwal juga ya. Jadi mungkin karena saya juga ada dinas di Jakarta itu minggu depan. Jadi nanti kita lihat mungkin ada tambahan waktu buat teman-teman atau seperti apa saya kabari sesegera mungkin. Tapi yang pasti kita akan ketemu di pertemuan ke-9. Kalau jadwalnya tidak berubah berarti minggu depan ya. Oke, guys, my brothers and sisters,
saya cukupkan untuk hari ini. Semoga bisa di-follow up pembuatan materi ujiannya. Dan semoga bisa tetap lancar, sehat, dan cepat lulus buat kalian semua. Oke, I'll see you soon. I'm Bagus Aditya, signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Thank you, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Si Pak.